mawadatan lil taqwa wa tarbiyatan lil amanati wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tuhdina ila sabilis sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wa wal irsyadi wal fatwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rangkaian-rangkaian nikmat kepada kita, di antara nikmat iman wal Islam, siha wal afiyah, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah kita senantiasa diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tak lupa kita panjatkan salawat serta salam atas junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan, kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan pimpinan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Puasa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, bulan yang merupakan kado dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tidak berikan kepada rasul-rasul terdahulu, dan juga Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berpuasa kepada rasul-rasul terdahulu, kepada umat-umat yang terdahulu, tetapi berbeda yang Allah berikan puasa untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus untuk umatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kamu. Maksudnya Allah pun mewajibkan
berpuasa kepada nabi-nabi terdahulu, kepada Nabi Musa dan juga kaumnya Allah itu mewajibkan berpuasa, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada kaumnya Allah pun mewajibkan untuk berpuasa. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk berpuasa sekaligus untuk umatnya. Tetapi teramat sangat istimewa Allah memuliakan bulan suci Ramadan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus untuk umatnya. Kenapa saya katakan berbeda? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan bulan suci Ramadan kepada hambanya yang paling istimewa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan Allah menurunkan Al-Quran juga yang sangat istimewa. Dan juga pahala-pahala yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus untuk umatnya berbeda dengan rasul-rasul terdahulu. Kalau rasul-rasul terdahulu berpuasa, puasa aja tapi kurang mendapatkan keistimewaan. Tetapi di bulan suci Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Satu malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan andaikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ibadah kita satu malam itu lebih bagus, lebih baik ketimbang kita ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dikalkulasi kurang lebih sekitar 84 tahun. Kalau kita menemukan malam Lailatul Qadar selama kita hidup umpama 4 kali aja, berarti ibadah kita sama dengan orang-orang yang beribadah yang punya umur kurang lebih 400 tahun. Ini Allah tidak berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. Allah mengistimewakan hanya khusus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus untuk umatnya. Para hadirin wal hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada para rasul untuk mengalahkan musuh-musuhnya, untuk mengalahkan orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala beserta rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat untuk mengalahkan musuhnya yang bernama Raja Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ketika Fir'aun mengumpulkan ahli sihirnya dari negara Mesir, dikumpulkan kurang lebih hampir 300 orang. Tali-tali diikat kemudian dilemparkan, talinya berubah menjadi binatang atau berubah menjadi ular. 300 dilemparkan tali, maka 300 tersebut berubah menjadi ular. Ularnya besar-besar. Kata Fir'aun, wahai Musa, kalau memang engkau menjadi utusan Allah, engkau menjadi Nabi Allah, coba kirimkan seekor ular yang bisa membunuh, yang bisa memakan ular-ular pilihanku dari penyihir-penyihir dari kaumku. Nabi Musa bingung. Bagaimana caranya mengalahkan para penyihir-penyihir dari Raja Fir'aun?
Kata Allah, wahai Musa, tidak perlu khawatir, lemparkan saja tongkatmu, pasti akan mengalahkan musuh-musuhmu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Nah, ular-ular dari penyihir Raja Fir'aun dimakan sampai habis. Tongkat yang berubah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa, tidak untuk umatnya. Nabi Musa doang yang punya tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Begitupun ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Raja Fir'aun beserta kaumnya, tongkatnya bisa berubah, bisa membelah lautan. Ini Allah berikan hanya untuk Nabi Musa dan tidak untuk umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tubuhnya tidak terbakar oleh api ketika mengalahkan Raja Namrud juga yang mengaku dirinya Tuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mujizat hanya untuk Nabi Ibrahim, tidak untuk umatnya. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mujizat kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kepada Nabi Isa, tidak untuk umatnya. Perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mujizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Mujizat ini untuk Rasulullah juga sekaligus untuk umatnya, dan diturunkan di bulan yang sangat teristimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Orang-orang yang sering membaca Al-Qur'anul Karim dijelaskan di sebuah hadis, salah satunya mendapatkan kerinduan dari surga. Al-jannatu mustaqatun bi arba'ina farin, bahwa surga rindu kepada 4 golongan. Pertama adalah ahlil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Surga rindu kepada orang-orang tersebut yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah surga rindu kepada orang yang mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang sedang lapar. Yang ketiga adalah as-shaimina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah wahabizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Nah, 4 golongan inilah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan orang yang bisa menjaga ucapannya, tidak menyakiti tetangganya, kawannya, dan sebagainya. Mudah-mudahan bulan puasa ini bisa menjadikan berkah kehidupan kita, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman, tujuan orang-orang berpuasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita baca doa, semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan kebaikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawlin alaina fi sakratil maut wal afwa inda hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal lana du'ana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.